Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertempuran Myriokephalon terjadi pada tahun 1176 Masehi antara pasukan Romawi Timur dan pasukan Seljuk dan terjadi dalam konteks sejarah yang kompleks. Sejak abad ke-11, wilayah Anatolia yang saat itu menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Timur mulai diserang oleh bangsa Turki Seljuk yang memperoleh kekuasaan di Asia Tengah dan menguasai wilayah-wilayah sekitarnya. Selama beberapa dekade, pasukan Romawi Timur dan Seljuk saling berperang untuk menguasai wilayah Anatolia. Pada masa pemerintahan Kaisar Manuel I Komnenos, Romawi Timur mencoba untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh Seljuk, termasuk wilayah ikonik seperti kota Nikaya, Antiok. Upaya tersebut seringkali mengalami kegagalan dan Kaisar Manuel I Komnenos mengalami beberapa kekalahan dalam pertempuran melawan Seljuk. Pertempuran Myriokephalon terjadi saat Kaisar Manuel I Komnenos melakukan ekspedisi militer untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Seljuk. Pertempuran Myriokephalon terjadi pada tanggal 17 September 1176 di dekat pegunungan Phrygian wilayah Anatolia, Turki. Pasukan Romawi Timur yang dipimpin oleh Kaisar Manuel I Komnenos terdiri dari sekitar 25.000 pasukan, sedangkan pasukan Seljuk yang dipimpin oleh Sultan Kilij Arslan II memiliki sekitar 15.000 pasukan. Pasukan Romawi Timur memulai pergerakan mereka dari Konstantinopel menuju Myriokephalon pada bulan Agustus 1176. Mereka berjalan melalui daerah yang cukup sulit dilalui dan dianggap sebagai jalan terpendam. Pada tanggal 16 September, pasukan Romawi Timur tiba di lembah yang sangat sempit yang disebut dengan Koloneia, di mana mereka akan melewati lembah tersebut ke kota Myriokephalon. Namun, pasukan Romawi Timur tidak menyadari bahwa pasukan Seljuk telah menunggu mereka di sekitar lembah. Sultan Kilij Arslan II telah memerintahkan pasukannya untuk memotong jalur pasukan Romawi Timur dan menunggu di atas lembah dan sisi-sisi pegunungan sekitarnya. Pasukan Seljuk juga telah mempersiapkan hambatan dan jebakan di sepanjang rute yang akan dilalui oleh pasukan Romawi Timur. Keesokan harinya, pasukan Romawi Timur memasuki lembah yang sangat sempit dan tidak menyadari bahwa mereka sedang jatuh ke dalam perangkap yang sudah disiapkan oleh pasukan Seljuk. Pasukan Romawi Timur kemudian terjebak di antara bukit-bukit yang menjulang tinggi di sekitarnya dan mereka menjadi sangat rentan terhadap serangan pasukan Seljuk dari atas dan bawah. Pasukan Seljuk menunggu hingga pasukan Romawi Timur terjebak dalam perangkap sebelum melancarkan serangan. Strategi ini membuat pasukan Seljuk dapat memanfaatkan posisi yang menguntungkan mereka dan memaksimalkan keuntungan dalam pertempuran. Pasukan Romawi Timur mencoba untuk mundur dan menyerang kembali, tetapi mereka terjebak dalam perangkap dan sangat sulit untuk menggerakkan pasukan mereka. Dalam kekacauan dan kebingungan ini, pasukan Romawi Timur mengalami kerugian besar dan banyak jenderal dan tentara mereka terbunuh. Pada pertempuran Myriokephalon, pasukan Romawi Timur di bawah pimpinan Kaisar Manuel I Komnenos tidak berhasil menerapkan strategi yang efektif. Mereka gagal memprediksi keberadaan pasukan Seljuk yang menunggu mereka di sekitar lembah yang sempit dan tidak berhasil mengantisipasi serangan dari atas dan bawah yang dilancarkan oleh pasukan Seljuk. Dalam pertempuran ini, pasukan Romawi Timur melakukan serangan frontal yang sebenarnya menjadi keuntungan bagi pasukan Seljuk yang menguasai posisi yang lebih tinggi di sekitar lembah. Selain itu, pasukan Romawi Timur juga tidak memanfaatkan keunggulan pasukan kavaleri yang mereka miliki, yang sebenarnya dapat membantu mempertahankan posisi atau membalikkan keadaan. Kesalahan strategi ini membuat pasukan Romawi Timur terjebak dalam perangkap dan menjadi sangat rentan terhadap serangan pasukan Seljuk dari atas dan bawah. Dengan menerapkan strategi yang efektif, pasukan Seljuk berhasil memenangkan pertempuran Myriokephalon.
Strategi ini menunjukkan bahwa pasukan Seljuk memiliki pengetahuan yang baik tentang medan perang dan kemampuan untuk mengambil keuntungan dari posisi yang menguntungkan. Kekalahan besar yang dialami oleh pasukan Romawi Timur dalam pertempuran Mairioke-Palon menyebabkan kehilangan banyak prajurit dan sumber daya, serta membuat kekuatan militer mereka melemah. Setelah kekalahan ini, Romawi Timur tidak lagi mampu merebut kembali Anatolia dari Seljuk, dan wilayah ini akhirnya menjadi bagian dari kekhalifahan Seljuk. Sedangkan bagi Seljuk, kemenangan dalam pertempuran Mairioke-Palon memperkuat kekuatan Seljuk di wilayah Anatolia dan memperluas wilayah kekuasaan mereka. Seljuk juga mendapatkan banyak tawanan perang dan rampasan dari pasukan Romawi Timur.